Hingga 2015, Bapak Profesor Syamsul Ma'arif, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Ibu Mary Entriana, Head of Corporate Security Division PT Astra International Tbk, Bapak Seli Irfandi, Bapak Ibu pimpinan atau yang mewakili dari kementerian lembaga, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan juga media, serta para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama hari ini dalam acara Indonesia Disaster Management Summit tahun 2025. Dipersilahkan duduk kembali. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Vicky. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, saat kita berkumpul dalam kegiatan Indonesia Disaster Management Summit IDMS 2025, Forum Pelaporan dan Penguatan Sistem Manajemen Kebencanaan, sejenak untuk menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa yang mendalam atas musibah bencana yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran. Izinkan saya memimpin doa dengan tata cara agama Islam kepada para hadirin yang beragama selain Islam, dipersilakan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Untuk itu, petugas kebencanaan, tenaga kesehatan, dan seluruh aparat yang bertugas menjalankan tugas mulia. Kuatkan fisik dan batin mereka, mudahkan setiap langkah kemanusiaan yang mereka lakukan. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang tangguh, saling menguatkan dalam setiap ujian, serta senang. Kami
Kemitraan adalah kunci dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana. Dalam suasana darurat dan berduka akibat bencana yang melanda saudara kita di Sumatera, Kemenko PMK terus menekankan upaya membangun sinergi unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga usaha. Pertemuan tingkat tinggi penanggulangan bencana Indonesia yang akan kita ikuti bersama hari ini dan juga esok hari adalah langkah penting menuju sinergi tersebut. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat kontribusi untuk penanggulangan bencana Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyatukan semangat terlebih dahulu melalui salam tangguh. Ketika saya mengucapkan salam tangguh, Bapak Ibu dapat menjawab dengan tangguh, 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 kita tangguh. Baik, boleh dicoba ya Bapak Ibu, kita satukan semangat kita pagi ini untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Kita coba. Salam tangguh. Tangguh, 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 kita tangguh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, Bapak Suharyanto. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Perpustakaan Nasional dan Sestama Perpustakaan Nasional tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua karena ada kegiatan yang bersamaan juga di Perpustakaan Nasional. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Lilik Kurniawan, Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Bapak Dr. Asdianto, PLT Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Pangerso Suryatomo, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Mary Epriana, rekan-rekan Bapak Ibu semua dari unsur Pentahel, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana, Kamar Dagang Industri Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia, Astra Internasional, dan Bapak Ibu rekan media serta hadirin yang kami muliakan. Selamat datang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang di Rumah Peradaban Bangsa Indonesia. Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami, keluarga besar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bisa menjadi tuan rumah bagi pertemuan yang begitu berharga ini. Indonesia Disaster Management Summit 2025, membangun budaya tangguh bencana. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan afiat. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam diskusi strategis hari ini,
izinkan saya mengajak Bapak Ibu sejenak untuk menundukkan hati dan pikiran di tengah upaya kita berkumpul di ruangan yang nyaman ini. Saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berjuang memulihkan hidup pasca diterjang banjir bandang yang terjadi beberapa hari ini. Kami dari Perpustakaan Nasional menyampaikan duka yang sangat mendalam atas bencana besar yang melanda saudara-saudara kita. Marilah kita kirimkan doa terbaik. Semoga para korban yang berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang luar biasa. Peristiwa ini, peristiwa di Sumatera menjadi alarm kita semua. Alarm yang nyata bagi kita yang hadir di ruangan ini bahwa tugas kita belum selesai. Bahwa tema acara ini bukan slogan semata, melainkan tuntutan kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat saya membaca dokumen mengenai untuk acara pada hari ini, mata saya tertuju pada satu fakta yang dituliskan dengan sangat lugas, namun menggetarkan hati. Indonesia terletak pada cincin api. Saya ulangi lagi, Indonesia terletak pada cincin api. Kita hidup di tanah yang indah, namun bergejolak. Di bawah kaki kita, lempengan-lempengan bumi terus bergerak mencari keseimbangan. Di sekeliling kita 127 gunung berapi aktif berdiri megah dan gagah, menyimpan kesuburan sekaligus juga sebagai ancaman. Dari letusan Tambora 1815 yang mengubah iklim dunia hingga Krakatau 1883 yang menggelegar ke seluruh penjuru bumi, bangsa ini sebenarnya telah ditempa oleh alam untuk menjadi bangsa yang tangguh. Namun, mari sejenak berefleksi. Tahun 2025 akan segera berakhir. Data dari BNPB menunjukkan setidaknya 3.472 kejadian bencana di tanah air sepanjang tahun lalu. Bapak Ibu, angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas laporan. Di balik angka 3.472 itu terdapat 603 jiwa yang hilang dan meninggal dunia. Ada 8,1 juta saudara kita yang menderita dan harus mengungsi. Di balik setiap digit angka itu ada tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ada ayah yang kehilangan mata pencariannya, dan ada anak-anak yang kehilangan sekolahnya. Izinkan saya mengajak kita semua pagi ini untuk merenung. Apakah kita sudah cukup belajar? Para hadirin yang kami hormati, tema pertemuan ini membangun budaya tangguh bencana adalah sebuah panggilan zaman. Mengapa budaya? Karena ketangguhan tidak bisa hanya dibangun dengan beton penahan ombak atau alat deteksi dini tercanggih apapun. Ketangguhan harus menjadi napas, menjadi cara berpikir, dan menjadi perilaku kesehatan kita. Disinilah titik temu yang sangat kuat antara dunia penanggulangan bencana dengan dunia perpustakaan serta dunia literasi.
Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya buku di gedung ini, di gedung yang megah dengan 24 lantai, dengan 9 juta koleksi, dengan mitigasi bencana di lapangan? Jawabannya ada pada satu kata ingatan. Bencana seringkali berulang, namun ingatan manusia itu pendek. Kita sering mengalami apa yang disebut sebagai amnesia sejarah kebencanaan. Ketika gempa terjadi, kita panik. 5 tahun berlalu, kita mulai lupa. 10 tahun berlalu, kita juga lupa. Kita kembali membangun rumah di jalur patahan yang sama tanpa struktur yang aman. Kita lupa karena kita tidak merawat pengetahuan tersebut. Disinilah di perpustakaan tempat peradabannya manusia, tempat merawat pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, Perpustakaan Nasional hadir untuk melawan lupa. Gedung ini bukan sekedar gedung penyimpan buku. Ini adalah memori kolektif bangsa. Kami menyimpan manuskrip atau naskah kuno Nusantara bangsa kita. Kami juga menceritakan koleksi-koleksi gempa masa lalu ada di tempat kami di Perpustakaan Nasional. Lalu arsip orang tentang tsunami seabad silam hingga laporan riset tentang perubahan iklim dalam konteks membangun budaya tangguh ada di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional siap memberikan dukungan. Perpustakaan Nasional kini bertransformasi menjadi ruang inklusi sosial. Bapak Ibu sekalian, Perpustakaan Nasional juga siap berkolaborasi dengan BNPB, Kemenko PMK, dan rekan-rekan NGO dan seluruh masyarakat. Kami di Perpustakaan Nasional siap menyisipkan kurikulum literasi kebencanaan dalam program-program perpustakaan di seluruh pelosok desa. Kami punya program pembagian buku 1000 judul untuk 10.000 desa. Ini bisa menjadi kolaborasi kita untuk literasi kebencanaan. Bencana tidak pandang bulu, begitu pula informasi. Perpustakaan Nasional terus memperbaiki layanan untuk bisa menjamin akses informasi kebencanaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas melalui koleksi braille dan audiobook tentang kesiapan bencana. Budaya tangguh harus milik menjadi semua orang tanpa terkecuali. Para hadirin yang kami hormati, Perpustakaan Nasional merasa bangga bisa memfasilitasi pertemuan tinggi ini. Anggaplah gedung ini sebagai rumah Bapak Ibu sendiri, rumah kita semua, rumah masyarakat, tempat kita menyusun strategi, bukan untuk saling menyalahkan atas apa yang belum bisa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi untuk saling mengisi lubang-lubang kekurangan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para hadirin sekalian, juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hari ini. Mari kita berbangga diri karena kita telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan bangsa Indonesia dalam kerangka budaya sadar bencana. Kepada para hadirin, pembicara, moderator, dan para peserta diskusi ke depannya, kami mengucapkan selamat berdiskusi, selamat merumuskan langkah-langkah yang baik untuk peradaban umat manusia. Akhir kata, semoga kegiatan Indonesia Disaster Management Summit 2025 membangun budaya tangguh bencana ini dapat menjadi jembatan antara warisan dan inovasi, antara kearifan masa silam dan semangat zaman kini. Semoga pikiran yang jernih,
selalu datang dari segala penjuru. Amin, amin, Allahumma amin. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ucap dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deputi atas sambutan selamat datangnya. Semoga kolaborasi antara Kemenko PMK dan juga Perbusnas akan semakin kuat untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK kepada Ibu Mary Eviana. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh. Yang terhormat Bapak Dewi Kurniawan, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK. Yang saya hormati Bapak Suharyanto, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Tasdianto Rahadi, Deputi 3 Kantor Staf Presiden. Yang saya hormati Bapak Seli Irfandi, Head of Operation Security Division PT Astra Internasional. Yang saya hormati Profesor Hafifi selaku Ketua IABI. Yang saya hormati Bapak Sodja Kusuma selaku Ketua FPTPRB. Yang saya hormati Bapak Afianto Amri, Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Yang saya hormati Ibu Agnes Patongwan, Regional Program Information Manager ASD. Dan para pimpinan dari kementerian lembaga ataupun yang mewakili mitra dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat serta media, dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami selaku panitia menyampaikan laporan singkat penyelenggaraan Indonesia Disaster Management Summit 2025 ini, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kondisi tersebut menuntut upaya penanggulangan bencana yang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan strategis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil dan media. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan IMS 2025, panitia memfasilitasi pelaksanaan pameran dan menghadirkan berbagai inisiatif, inovasi dan pengalaman lapangan dalam pengurangan risiko bencana serta respon kemanusiaan. Pameran ini diikuti oleh Astra Internasional, Aturan Astra, MPBI, YABI, Platform Humanity, bekerja sama dengan ASTA, kemudian Rumah Zakat, Gakum Emergency Unit, PMI Jakarta Timur, Obat Apa, serta Human Initiative. Selain itu, pameran juga menampilkan foto exhibition dari UN Women yang mengangkat pentingnya pengarustamaan gender, inklusivitas, serta peran perempuan dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan. Partisipasi seluruh eksibitor tersebut merupakan nilai tambah yang signifikan bagi penyelenggaraan IMS tahun 2025 ini, karena memperlihatkan secara langsung bagaimana kolaborasi lintas sektor
dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas bencana yang dialami saudara-saudara kita di Indonesia, baik itu di Cilacap, Banjarnegara, Lumajang, dan yang terakhir dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa terbaik kami panjatkan bagi seluruh korban terdampak, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para petugas, relawan, dan seluruh pihak yang bekerja tanpa lelah dalam upaya penyelamatan, penanganan darurat, dan pemulihan di lapangan. Penyelenggaraan Indonesia Disaster Management Summit tahun 2025 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi Pentahelix, khususnya dari Kemenko PMK, PT Astra International Tbk, London School of Public Relations, ASP, dan UNOM. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan mitra yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan ataupun kehilafan, baik dari aspek penyelenggaraan maupun pelayanan kepada seluruh pihak. Masukan dan pembelajaran dari Bapak dan Ibu sekalian menjadi bekal berharga bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan kita di masa datang. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Deputi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Indonesia Disaster Management Summit tahun 2025. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Salam tangguh. Tangguh, 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 kita tangguh. Di negeri ini, tanah bernafas dengan cara yang berbeda. Gunung-gunungnya menyimpan api, lautan memegang nafkah sekaligus bahaya, dan angin membawa cerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Indonesia adalah puisi panjang tentang keindahan yang tak pernah benar-benar sama, dan resiko yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap gempa, setiap banjir, setiap letusan adalah bisikan alam yang mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan antara rapuh dan kuat. Di antara reruntuhan dan lumpur, kita menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada bencana. Kemanusiaan, tangan yang terulur, bahu yang menguatkan, langkah-langkah kecil, dan kata-kata yang membangun semangat, semua itu menumbuhkan kembali harapan dari puing-puing. Kita punya 3 pilihan: menjauh dari bencana, menghalau bencana, atau hidup harmoni dengan resikonya. Dan bangsa ini dengan segala keberaniannya memilih pilihan yang ketiga. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bersiap. Bukan untuk takut, tapi untuk mengerti. Ketangguhan bukanlah milik satu orang. Ia adalah milik kita semua. Pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, para nakar, masyarakat, dan media. Ketangguhan tumbuh ketika kita melangkah bersama, berbagi pengetahuan, serta menyatukan suara dan tindakan. Itulah mengapa IDMS hadir sebagai rumah bagi kolaborasi, sebagai panggung bagi komitmen, sebagai simpul di mana seluruh elemen bangsa mengikat janji untuk saling menjaga. Di sini
kita berhenti menyebut Indonesia sebagai supermarket bencana. Di sini, kita memilih melihatnya sebagai laboratorium kebijaksanaan, di mana setiap kejadian menjadi guru dan setiap pelajaran menjadi perlindungan bagi generasi yang akan datang. Selamat datang di Indonesia Disaster Management Summit, sebuah ruang di mana ilmu bertemu empati, kebijakan bertemu aksi, dan seluruh Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih tangguh. Karena itulah, di setiap akhir tahun kita perlu bertemu, berkumpul untuk menyampaikan aksi yang telah dilakukan dan mengevaluasinya. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada pembukaan EDS tahun 2025 ini, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang hadir di ruangan ini, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Cilacap, Banjarnegara, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita doakan mereka yang meninggal, mereka yang hilang, dan saat ini belum diketemukan. Mereka yang terluka dan harus dirawat. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintai. Anak-anak yang kehilangan orang tua. Orang tua yang kehilangan anaknya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Kita tangguh. Terima kasih. Kita masih semangat. Yang saya hormati Bapak Deputi Kantor Staf Presiden, Bapak Tasdianto. Terima kasih Pak sudah tahu pada tuan rumah kita, Bapak Deputi Sudaryanto, Deputi Perpustakaan Nasional, PLT, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pak Awak. Terima kasih Pak Awak. Dan juga anggota Dewan Energi Nasional, guru saya, yang saya selalu belajar dari beliau, Mbak Rono. Terima kasih. Juga mentor saya, Profesor Wikurito Karawati. Prof. Terima kasih, Prof. Ketua Umum Ikatan Ahli Digital Indonesia, Profesor Abdul Rahayu, dia adalah penerima Sastra Awards. Para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama Kementerian Lembaga dengan hadir pada hari ini, juga Bapak Selly Fandi dari Astra Internasional yang sudah luar biasa mendukung kami semuanya. Bapak Ibu perwakilan unsur sekretaris dari perguruan tinggi, dari lembaga usaha, komunitas, media, dan juga pemerintah. Pertama-tama saya mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya
kita dapat menghadiri acara yang penting, pembukaan Indonesia Disaster Management Summit tahun 2025 pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini kita laksanakan di tengah keprihatinan dan kesedihan. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Di Cilacap dan Banjarnegara telah terjadi tanah longsor. Beberapa masyarakat kita masih belum ketemu di sana. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terjadi banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Hal yang sama, saat ini datanya sudah lebih dari 300 orang ditemukan meninggal, masih ada 287 yang hilang, dan kemungkinan akan bertambah lagi, dan kerugian yang luar biasa. Semoga keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Kita semua yang ada di sini juga berharap agar para korban yang terluka dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Semoga bencana ini menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, memperkuat solidaritas dan kepedulian antar manusia. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2007, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tahun 2008, kita berbangga, kita punya satu lembaga yang khusus mengurusi penanggulangan bencana, yaitu BNPB, yang setingkat dengan kementerian, dengan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Pendanaan penanggulangan bencana juga sudah mulai meningkat. Peta risiko bencana sudah mulai disusun, bahkan kita sudah memiliki rencana penanggulangan bencana. Pelembagaan penanggulangan bencana sudah mulai muncul. Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Forum Lembaga Usaha untuk Penanggulangan Bencana, dan yang lainnya. Dan tahun 2011, UNICR atau sekarang UNPRR menganugerahkan Presiden Republik Indonesia Global Champion on Disaster Risk Reduction. Ini adalah penghargaan tertinggi dalam pengurangan risiko bencana, hanya satu dan satu-satunya. Dan Indonesia yang menerima itu, bukan negara lain. Dan ini menjadi satu kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, meski bencana seolah tiada henti menghantam bangsa ini, akan selalu kita hadapi bersama. Karena kita punya semangat yang sama, semangat kemanusiaan, dan modal sosial yang mengarus di darah kita semuanya. Gotong royong. Kita tidak pernah menyerah. Upaya pengurangan risiko bencana sudah lama kita lakukan. Tidak hanya silo-silo, tetapi bersama, kolaborasi melalui berbagai cara, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penyiapan sistem peringatan dini. Setiap tahun, di Indonesia ada 3 event besar yang dilaksanakan oleh BNPB. Di bulan Februari, Maret, ada rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana, di mana pemerintah memberikan arahan pada kita semua tentang ancaman, tentang strategi, tentang semangat kolaborasi. Setiap tanggal 26 April, kita bersama-sama melakukan simulasi latihan secara mandiri. Artinya, kita semua mestinya tidak perlu lagi disuruh, tapi sudah harus menjadi satu kebiasaan, satu budaya, harus menjadi tangguh. Setiap keluarga yang ada di daerah rawan bencana harus memiliki rencana evakuasi keluarga, rencana yang dibuat oleh keluarga, bukan oleh orang lain. Rencana yang harus dipahami oleh seluruh anggota keluarga agar selamat dari bencana. Dan saat hari kesiapsiagaan bencana, lakukan evakuasi mandiri, berlatih, bersimulasi agar jadi budaya yang tangguh. Di bulan Oktober, selama 1 bulan, diperingati sebagai bulan pengurangan risiko bencana. Bulan di mana setiap organisasi,
setiap lembaga melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana secara bersama-sama, saling bertukar pengalaman, keterampilan, dan juga pengalaman. Dan kami di Kemenko PMK mulai tahun ini akan melengkapi dengan melakukan event di setiap awal bulan Desember dengan mengajak semua pihak untuk membangun memori kolektif bangsa dalam kebencanaan melalui Indonesia Disaster Management Summit. Tahun ini baru tahun pertama, tentu kita semua masih banyak yang belum mengerti. Kita perlu menuliskan apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun. Dan di sisi yang lain, apa yang kita lakukan perlu juga diketahui oleh semua pihak, termasuk oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kemenko PMK memiliki mandat dari negara untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Salah satunya dalam penanggulangan bencana. Sinkronisasi mengarah pada perencanaan, baik program maupun kegiatan, termasuk yang sekarang ada adalah masalah Polling Fund bencana sesuai dengan Perpres 75 tahun 2021. Koordinasi tidak hanya pada tingkat kementerian lembaga saja, tetapi juga unsur perintah elit. Pengendalian untuk memastikan rencana yang sudah dilakukan dengan baik oleh berbagai pihak dapat dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Kami bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden, Bappenas, dan juga BPKP sudah mengkawal ini mulai tahun ini. Dengan mandat tersebut, IDMS menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan juga lembaga usaha dalam penanggulangan bencana. Saya juga percaya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan satu rekomendasi yang sangat bermanfaat untuk perbaikan penanggulangan bencana di Indonesia. Tahun ini IDMS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Event ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk berbagi pengetahuan, pengalaman tentang penanggulangan bencana, serta mendiskusikan hal strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan penanggulangan bencana, seperti untuk menghadapi atau merespon dari kejadian yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami sudah diskusi akan membuat rencana induk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi saya berharap nanti akan mendapatkan banyak masukan dalam forum ini. Ini akan menjadi satu lukisan baru, satu pembangunan baru yang nanti akan ada di daerah-daerah yang terdampak. Mari kita jadikan ketangguhan sebagai budaya bersama, sebagai kekuatan kolektif bangsa. Dengan kebersamaan, dengan pengetahuan, dengan inovasi, kita dapat memastikan bahwa Indonesia bukan hanya mampu menghadapi bencana, tapi juga mampu bangkit lebih kuat dari setiap tantangan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Indonesia Disaster Management Summit 2025, kepada Perpustakaan Nasional yang sudah memberikan tempat, terima kasih, PT Astra International, UN Women, ASP, dan London School of Public Relations yang sudah membantu penyelenggaraan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bappenas, Nurani Astra, Kaltim, FPD PRD, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Disaster Channel, dan siagabencana.com menjadi ketua dan wakil ketua kelas unsur perintah ini. Apa yang telah kita bangun adalah fondasi penting bagi peran perintah ini berdiri bersama dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Namun perjalanan kita tentu belum selesai. Saya berharap jejaring pengalaman dan komitmen yang telah terbentuk hari ini terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak pelaku di seluruh Indonesia, serta menjadi satu langkah bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam penanggulangan bencana Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Indonesia Disaster Management Summit tahun 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Merdeka. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Deputi. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak.